Oke, gantung. Oke, jadi kita sudah foto bersama couple. Udah closing nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bisa gue ya? Bisa. Ayo. Bisa. 2 kalimat. Bercanda. Asa dua lah. Biar dapat jodoh. Waduh. Emang kalau aku di agama aku nggak mau dapat jodoh? Nggak bisa. Oke, selamat datang di podcast Belinski bersama DJ Risma. Loh, ya bersama Beli Turah. Iya, jadi kita kedatangan tamu. Ini couple tiba-tiba kita ngefans dong. Masa sih ngefans? Aduh. Apa nih? Oke, ini kita bersama Faris dan Isa. Woo! Hai. Kebetulan penontonnya cuma 1 di sini. Iya. Oke. Sebelah sana. Mungkin buat teman-teman yang kampungan bisa deketin mic-nya. Iya. Nah, baru kedengaran. Nah, suara kedengaran ya? Oke, baik. SMR. Iya. Gimana kabarnya Faris? Aduh, lagi tidak baik-baik saja sepertinya. Tadi kayaknya bahagia aja. Iya bener ya. Iya. Bahagia kok, bahagia. Senang aja. Kalau Isa gimana? Aku bahagia banget sih karena udah foto. Udah banyak foto. Oh iya. Buat teman-teman yang mau foto di Belinski, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Buat teman-teman yang pingin sewa studio di Belinski. Booking aja. Jangan sering-sering Sabtu Minggu. Jangan dong. Jangan. Itu cuan kita di Sabtu Minggu. Oh iya. Oke, kalau untuk Faris, gimana sih first impressionnya ketika datang di Belinski? Wah, cakep banget sih. Sebelumnya kan gue udah sering ke foto studio juga ya, dan emang belum ada yang kayak gini sebelumnya sih. Weh. Jadi soalnya kayak ruangannya tuh kayak beda banget kayak foto studio biasanya gitu. Jadi kayak kalau di sini kayak ada secara space, secara ruang itu beda banget gitu. Gila, keren. Arsitektur. Arsitektur pantesan nih bahasnya. Ya benar. Oh iya benar sih, benar. Desain interior yang tadi lu maksud. Bener. Arsitektur. Ini orang anjir, arsitek sama desain interior enggak bisa bedain. Kalau misalnya Isa gimana tadi? Kalau gue seneng karena dia tuh terang gitu loh foto studionya, dan cahayanya tuh masuk kemana-mana. Biasa kan kalau foto studio tuh beneran gelap gitu kan, cahayanya emang dari lampu doang. Jadi nggak bisa foto-foto yang emang cahaya matahari asli. Tadi tuh penuh dengan cahaya, jadi kelihatan bagus gitu kan muka. Oke, gitu. Jadi gue mantap. seneng banget. Wah, thank you banget ya. Iya, dari tadi kita udah nanya first impression Belinski ya. Mungkin kita tanya first impression bagaimana Faris dan Isa ketemu Tura Partayana dan DJ Risma. Nah, ketemu Tura Partayana dulu deh. Iya, ketemu Tura Partayana Gue dulu. nggak nyangka dia bakal setinggi ini loh. Iya sama-sama. Gue nggak nyangka bakal setinggi ini. Oke. Orangnya bingung. Bingung. Kamu gimana? First impressionnya? Aku ya cukup kaget aja sih. Kaget. Kayak maksudnya tuh aku kan nggak pernah lihat YouTube dan lain-lainnya kan. Terus tadi ngelihat oh ya ternyata orangnya baik, terus juga orangnya kayak gimana ya, membuka topiknya tuh kan kalau aku agak canggung gitu kan, tapi Katura bisa membuka topik si aku yang introvert ini gitu. Kebetulan jadi kita dua anak yang ya, sangat introvert. kita dua introvert, jadi ditanya duluan tuh kayak suatu hal yang Oh gitu. Ya itu udah pelayan Belinski. Kalian bisa datang ke Belinski untuk deskripsi semua di bawah. Sebenarnya kita baik. Baik ya? Baik, benar. Benar ya. Baik, masa baik? Benar. Enggak baik. Sangat baik. Sangat baik. baik. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai podcastnya, ini kan lumayan capek ya. Tadi kita ada photoshoot, kita coba minum dulu. Meskipun ini tidak sponsor, tapi kita minum teh pucuk. Sponsor belum kayaknya. Belum, Yakin, ditunggu. sponsor. Amin. Ditunggu ya teh pucuk. Tunggu teh pucuk ya. Iya. Kita buka dulu ya teh pucuknya. Ini kenapa Les Sugar tadi datang tiba-tiba? Iya, Les? kenapa? Padahal kan bisa yang Kenapa biasa. ya? Kenapa itu? Coba. Karena ada sesuatu hal yang menurut gue tuh biasa-biasa aja ya. Terus si Billy Tura nih kaget dulu gue minum aneh gitu kan. Emang aneh sih, sumpah. Apa Gak tuh? aneh dong. Apa Jadi tuh? kayak Aneh. Apa ini? Teh tarik pucuk. ini? Wih. mager kan? Pucuk. Mager. Teh tarik kan? Aha. Nah, kita pakai teh pucuk aja. Oke. Kita coba ya. Gimana Kita ini coba. konsepnya ya, Bapak? Enggak, ini satu botol aja. Nah. Oke. Oh, 1 botol aja. Enggak apa-apa Oke, kalau oke. mau 2 boleh. Jadi kita buka Nggak ya. Satu aja. Kasih dia kebiasaan nih. Minum Tadi siang dulu. udah minum. Tadi siang udah minum. Tadi iya benar tadi. Iya lu gini Pak. Tadi siang udah minum Dia ya? coba juga nanti. Oh iya benar. Adiksi. Udah dikasih. Udah. Oke. Kok ditutup lagi. Nah, Grogi ya, Bang? Dimasukin. Grogi Grogi. Grogi ya, Bang? Ini gue
nggak diracunin atau Mukanya. Gue udah panik. Aduh. Agak Campur. lain ya. Agak lain. Coba. Agak lain. Sorry ya kocok dulu. dikocok ya. Widih, teh tarik nih. Mana Bartender. tarik? Siap. Bartender. Teh kocok nggak sih ini jadinya? Bener. Iya. Sorry agak kenceng. waduh. Wih, jadi Waduh. Waduh. Gila. Tuh, Grogi. Wis, akhirnya udah jadi. Nah, Bener. silakan sabar ini dulu. Oke. Let's go. Pertama dulu. Iya. Mayan. Mayan. Agak aneh dikit tapi Agak aneh dikit ya? tapi udah pernah nyobain yang kayak gini jadi nggak aneh-aneh. Tuh, Nah, udah pernah nyobain Pernah rupanya. cobain deh. Cuman kalau dimasukin ke botol gitu kayaknya baru pertama kali Oh sih. iya, Gitu. inovasi. Inovasi sih. Gue biasanya jago oplosan, tapi ini belum pernah sebelumnya. Iya. Kita coba. Kita coba. Kita Tahiti. Udah kayak iklan gitu ya, Pak. Selera lu aneh sih. Itu dia. Berarti Itu dia. selera kalian aneh-aneh nih. Benar. Ntar gue coba lagi, siapa tahu tadi masih Bener. first try, masih belum ini. Oke. Nyobain lagi apa ketagihan tuh? Ketagihan. Wah enak banget ternyata. Wih, Oh, gila. teh pucuk tolong ya, top sponsor nih. Waduh. Masuk bridging. Masuk. Tapi gimana Betul. jujur? Gimana? Jujur, enak, Rate-nya enak, berapa? Enak. 8 ya. Mungkin Kayaknya- karena sugar kali ya. Iya. Gue sukanya manis banget. Iya. Jadi Oh, lu kayak suka manis banget suka ya? manis banget kayak dia. Aduh. Sorry. Oke. 8/10 lah. 8/10. Oh, 8/10 gila. Ikutin ya, ngikutin Ikutin. pacar. Aduh. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ternyata mereka berdua ini pacaran. TikToker yang ketemu di TikTok. Ya. Emang kita pacaran? Loh. Parah. Kita udah. bahas sekarang ini. Oh, aduh. Tapi sebelum kita masuk di dunia percintaan, Oh iya benar. kita pingin tahu profil masing-masing nih, Bram. Benar. Masing-masing dulu. Jadi kayak misalnya aku pingin tahu dari kehidupannya Faris, Faris. nama sebenarnya tuh dipanggil siapa? Terus kayak jurusannya apa? Terus kok bisa jadi TikTok dan lain-lain? Mungkin bisa dijelasin dulu. Oke, gue coba jelasin dulu kali ya. Oke. Belum minum tadi kita belum minum. Oh iya, Oh, minum dulu. siap. Minum dulu. Minum dulu. Gue ada rahasia gini. Profil gue tuh sebenarnya orang tuh tahu dari taring gue gitu. Hmm. Gue punya taring yang sangat tajam. Coba Ini Keren gue tuh bisa ngebuka ini dengan taring gue gitu. Itu bakat terpendam gue. Wih, Mau lihat nggak? boleh, Mau boleh. lihat nggak? Siap ya? Boleh. Wah. Wah, iya. ini harus di dalam upacara Bali namanya mesangi. Oh. Jadi itu harus dipotong digesek giginya. ya. Oh, gila. Sangi. Mesangi Wah, namanya, bahaya, potong bahaya. gigi. Kalau keluhan sunat kan, kalau gua mesangi. Oh, Potong sangi. gigi. Udah gitu aja, keren. Udah gitu aja, Wih, keren. Itu hal sangat yang informatif banget Informatif, ya. sangat Iya. informatif, Calon sangat calon informatif. aktor GGS. Maaf meluangkan waktunya. Iya, Oke. 1 menit ya lumayan ya. Ah, Tadi lumayan. sama kenapa nggak suka yang manis-manis? Iya. Karena udah ada manis. Pendapat. Iya. Oke, Iya, lanjut ya. masa. Tadi Oke, pertanyaan masih ingat ya? ya kenalan. Jadi nama gue Faris Syauki. Bisa dipanggil Uki atau Faris atau nama TikTok gue Sangkara gitu. Wow. Jadi sebenarnya awal main TikTok itu gue kan sebenarnya dari dulu suka bikin konten-konten tapi nggak pernah gue publikasin keluar aja gitu. Dan kebetulan di suatu saat kayak gue pernah main ukulele, gue pengen belajar main ukulele gitu. Main ukulele dan main ukulele tuh gue post di IG Reels itu baru banget tuh IG Reels gitu kan. Post IG Reels dan ternyata viewsnya lumayan banget. 3.000, 4.000 di situ waktu itu banyak. Karena followers gue cuman kayak ya cuma 3.000 lah di saat 2.000, Kaget lah ya, 3.000. Kaget gitu. Merasa artis nggak waktu itu? Oh gue merasa artis banget. Sumpah sih. Gila, artis paling atas. Iya. Oke, Raffi oke. Ahmad kalah gitu. Kalah. Oh iya, Gila, gila. bener. Kalah. Terus habis itu gue coba eksperimen aja, kenapa kalau gue upload di TikTok tuh kayak gimana ya? Gue coba upload tiba-tiba viewsnya 400.000. Wow. Itu aneh banget. Itu Dan pertama video video pertama. pertama coba Video kalau kalian pertama. scroll paling bawah itu video pertama gue. Dan waktu itu followers terbanyak gue justru bukan dari Indonesia, Dari? dari Thailand. Oh, so Jadi sama Dika. Jadi gue waktu itu ya followers gue banyak ke Thailand dan akhirnya gue bikin konten-konten tentang Thailand. Oke, film Thailand favorit gue apa gitu. Gue bikin di situ. Sebentar, lu suka film Thailand? Gak juga sih. Nggak suka, ya Tapi udah. beberapa gue nonton. Contohnya? Contohnya kayak beberapa series kayak A Girl From Nowhere, tau nggak? Aku pecinta Thailand. Oh kamu pecinta Pecinta Thailand. oh, Wah, gitu. parah. Enggak, maksudnya bukan Lady Boy-nya, Mas. Oh iya. Oh, sabar. Gua udah tahu pikirnya dia masalahnya. Ya udah, Tapi lanjut. jujur film yang gue tonton juga banyak. Yang Kayak gay? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kayak banyak banget film-film Thailand yang gue tonton kayak film horor sih rata-rata ya. Oke. Terus habis itu gue coba bikin konten-konten nggak jelas setelahnya dan FYP-nya tiba-tiba pokoknya balik lagi ke Indonesia.
Dan gue bikin kayak konten-konten tentang nggak jelas, kayak gue nanya kayak hal-hal yang nggak jelas banget lah, tau lah kayak gimana. Kayak apa coba contohnya? Iya, kayak sendok, kenapa namanya sendok gitu. Iya. Itu di pikiran kamu doang? Iya, pikiran gue, dan tiba-tiba banyak yang relate sama gue ternyata dengan pikiran seperti itu gitu. Pemikiran simple. Mungkin aku bisa digituin juga Dam. Benar-benar. Iya, kayak kenapa aku banyak masalah gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Bisa. Iya, itu bisa jadi konspirasi, Pak. Bisa. Konspirasi publik. Bisa. Oke, lanjut, ada lagi? Sebelumnya gue ngonten tentang kuliah gue sih. Jadi waktu itu gue kuliah di salah satu univ Kuning ya. Dan Oh, waktu gak itu apa-apa, di jurusan UI. Jakun. Di arsitektur waktu itu, dan gue ngebahas tentang organisasi gue dan lain-lainnya gitu, dan ya kehidupan kampus lainnya gitu. Oke. Lalu abis itu gue pindah ke teater karena gue masuk teater di semester 7 gue gitu. Jadi kayak ya udah bahas. Dan sekarang gue lebih ke arah acting gitu sih. Oke. Tapi kalau misalnya dari arsitektur, kenapa ikut teater? Oh, waktu itu kebetulan diajak temen aja sih gitu. Jadi waktu itu karena gue sangat mungkin bosan kali ya kuliah 7 semester gitu di arsitektur dan organisasi selama 3 tahun. Gue pengen coba hal yang baru aja. Ke teater gue dari basic banget, dari nol banget, nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan waktu itu pentas pertama gue itu latihannya 9 bulan. Gila. 9 bulan. Anjir. Itu kayak belajar jalan, belajar ngomong dari hal-hal Sementara basic itu banget. drama musikal atau apa? Oh enggak, drama biasa aja. Oh iya, teater biasa. drama masih oke sih, masih berat. Oke, Gitu. ini buat lu yang nggak tahu. Jadi drama itu ada, kita kalau di teater ada 2 yang biasanya diutamain ya. Opera kabaret sama drama, Pak. Kalau drama itu ngomong langsung. Kalau drama kabaret biasanya kayak ada lip sync gitu. Iya. Oh. Jadi lu cuma ngikutin doang apa suaranya. Suaranya. Gue Jadi pernah nonton. Nah, lu fokus koreonya gitu. Bener. Nah, kalau misalnya drama itu semuanya, dari nyanyi, dari lu ngomong itu semua. Makanya latihannya 9 bulan gitu. Iya. Jadi lu ngomong nggak bisa ngomong kayak gini. Jadi kayak lu ngomong harus sampai ujung sana gitu. Jadi lu harus pakai suara perut gitu. Benar, gitu. setuju. Gitu. Dan lu gerakannya beda. Gimana harus ya? lebih luas Gerakannya Benar. luas, Nah. betul. Benar. Benar. Iya, nanti kita mungkin bisa bahas tentang itu ya, karena perbedaan teater sama film itu beda banget. Itu beda banget. Iya, beda Betul. banget. Soalnya ya itu sih. Oke, dan sekarang akhirnya masuk ke TikToker. Iya, dia nggak Ya, tahu iseng-iseng sih, lah ya. iseng-iseng aja. Iseng-iseng gitu TikTok. Iya. contohnya. Oke, sekarang fokusnya jadi konten kreator, guys. Benar. Lu tinggal di mana? Gue tinggal di kota terhebat sepanjang masa. Wih, gila. Depannya B, belakangnya I. Banten. Bekasi, Paling bangga. Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi Waduh. nomor 1 bro. Pride, Beda planet itu. Beda planet. Beda Iya. planet. Debu sana populasi lebih banyak ya. Oh, di sana ada gunung loh. Ada gunung. Gunung sampah. Waduh. Oke, itu adalah dari Faris. Kita lanjut dari Isa dulu. Kalau dari awal dulu aja ya. Boleh. Dari awal. Cerita dari Biar awal. kebayang lah Iya, ya. biar kebayang. Kebayang. Kita santai. Oke, jadi gue tuh kan lulus SMA 2018. Terus gue sempat kerja dulu. Oke. Ya kerja dulu di kayak sebuah perusahaan di Sukabumi. Gue asalnya Sukabumi. Oh, Oke. oke. Sukabumi Iya, itu gitu. Jawa Timur ya? Jawa Barat, Jawa Pak. Barat. Dekat Jawa Bogor Barat. itu. Dekat Nah, Bogor. Jawa Barat tuh. ya gue kerja di situ kayak setahun setengah kalau nggak salah ya. Gue sampai 2019. 2020 lah. Gue tuh kerja 2018 akhir sampai 2020 awal. Sebelum pandemi. Oke. Nah terus suatu ketika nyokap gue itu pengennya dia tuh nggak pengen gue kuliah, tapi dia tuh pengennya gue kerja di kantoran yang emang pakai seragam. Jadi PNS. iya kayak ya semacam seragam atau Bener. bank segala macam. Sedangkan gue anaknya bebel banget kan, kayak gue nggak suka diatur. Sedangkan perusahaan yang gue kerja di situ orangnya santai banget, santai-santai semua. Terus akhirnya gue kayak dia tuh nge-push gue untuk berhenti kerja di situ dan pengennya gue tuh ngelamar-lamar di kantoran atau apa. Sedangkan gue kan lulusan SMA ya. Setelah 2 bulan di push kan gue juga agak kayak gimana gitu kan, kayak pressernya wah gila disuruh resign gitu. Nah gue resign tapi gue pundung tuh bahasa sedih yang sebel gitu loh. Jadi kayak gak mau ngapa-ngapain. Oke. Nah abis itu gue 6 bulan tuh nganggur. Itu beneran kayak gue karena gue kecewa disuruh resign. Itu gue nggak ngapa-ngapain di rumah ya, jadi kayak makan tidur, nggak punya duit gitu kan, kayak gitu di kamar, nggak mau, pokoknya karena gue kecewa disuruh resign. Sampai akhirnya gue nyobalah main TikTok di situ, main TikTok, tapi di situ tuh masih yang kayak nggak nerima endorse atau apa, tapi followers waktu itu udah 100.000 pada zaman 2020 pertengahan itu followers gue udah 100.000. Oh, followersnya naik gara-gara ikutin trennya Cika. Video apa tuh? Kalau gue kontennya di TikTok Pak. Oh, gitu. Kontennya TikTok, kontennya K-pop. Oke. Oh, Iya, K-pop. Seputar K-pop lah ya. Iya, Seputar seputar K-pop ya. Oke. Belum explore ke yang lain, cuman di situ udah lumayan. Terus
akhirnya mikir kok 6 bulan gue ngapa-ngapain gitu kan, nganggur banget, main TikTok juga nggak nerima endorse. Follower banyak. Iya gitu, bingung kan mau ngapain gitu. Sebenarnya ada endorse masuk tapi gue waktu itu barter aja, gue nggak ngerti endorsement dan lain-lain. Apa itu red card gitu nggak? Iya gitu. Dulu tuh nggak ngerti. Terus akhirnya tepat di 6 bulan gue nganggur, gue ngerasa bosen dan gue pengen ada niat kuliah atau segala macem kan, gue juga capek hidup begini. Akhirnya gue nekat ke nyokap gue, padahal waktu itu posisi belum punya kerjaan, TikTok juga belum punya manajer atau belum nerima endorse, tapi gue nekat kayak gue ngedadak ke Jakarta. Gue bilang kayak kakak pindah ya ke Jakarta. Terus bunda gue nanya kayak kamu kerja apa emang di Jakarta? Nggak ada, pokoknya ke Jakarta aja. Ini jangan ditiru ya kayak gini, cuman tuh kayak waktu itu beneran yang kayak modal nekat aja karena gue bete di rumah dan gue nggak mau diatur nanti kerjanya apa. Dan gue tuh orangnya kalau misalkan gue memilih sesuatu, gue bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan gue kalau kepentok nggak ada duit, gue akan melakukan apapun pekerjaan yang istilahnya pekerjaan di bawah juga gue akan mau gitu, tanpa harus ngelakuin yang aneh-aneh gitu, enggak. Jadi waktu itu gue nekat lah ke Jakarta dan gue jualan album K-pop, album kayak CD gitu-gitu. Nah itu gue jual sampai akhirnya lumayan naik. Sekitar itu kan gue pindah Jakarta itu Oktober 2020. Nah beberapa bulan cuman bisa bayar kosan aja, tapi gue ngerasa kayak yang penting gue nggak di rumah, cuman kuat jajan sama itu doang. Tapi pada waktu Februari itu beneran gue down banget. TikTok gue ke ban, di ban. Jadi gue nggak punya TikTok lagi, nggak bisa jualan karena nggak tahu kenapa. Jadi waktu itu TikTok tuh lagi sensitif banget. Dan waktu itu sampai akunnya tuh di ban permanen, nggak bisa balik. Dan gue bingung banget, di situ kan jualan gue lewat TikTok dan lain-lain. Terus akhirnya kayak berhenti aja gitu. Terus gue juga bingung, nggak ada kerjaan. Sampai akhirnya gue nemu temen yang ternyata dia bisa jadi investor. Terus dari situ dia yang ngebangkitin semangat gue untuk ngebangun TikTok lagi. Ini TikTok gue yang sekarang itu udah ketiga kalinya. Akun ketiga, gue ke ban itu 2 kali. Enggak, maksudnya ke ban itu karena apa? Nggak ada. Kayak konten gue kayak K-pop Kak. Nggak pernah bikin yang kayak Sarah atau apa gitu yang merugikan. Nggak ada, cuman emang tiba-tiba karena misalkan kayak gue selimutan doang, misalkan kayak gue pakai baju tapi gue ada pakai selimut digituin, itu gue kena violation. Iya, terus community guideline-nya tuh. Gitu kena. Jadi akhirnya gue sering kena jadi ke ban gitu 2 kali tuh. Gue sampai sekarang mungkin dilapor sih kayaknya. Banyak nggak suka nggak sih? Kayaknya iya sih, kayaknya iya. Kayak gitu. Tapi sekarang TikTok udah mulai kayak udah ngelihat ya, yang report itu cuma sengaja, ada yang enggak tuh udah kelihatan. Oh, sekarang kelihatan. Udah ketahuan sih sekarang. Jadi akhirnya pas 2021 pertengahan itu gue naik, yang beneran naik, karena kan gue udah capek nangis kan, kayak wah gila gue di bawah banget gitu. Terus teman gue ini kayak kamu bisa akhirnya TikTok naik, jualan gue naik, dan semuanya naik gitu. Gila. Iya udah itu. Pedagang tingkat dewa. Berarti kamu sebagai businesswoman, selain jadi content creator menjadi businesswoman. Kalau Faris sebagai pengangguran. Tapi belum berproses. Gue sebagai aktor aja. Amin. Aktor. Karena aktor bisa berperan sebagai orang kaya, orang miskin. Betul. Jadi nggak kelihatan. Betul. Nggak kelihatan. Aktor sebagai orang pengangguran. Enggak. Itu dia. Enggak, itu real life-nya. Oh, itu real life. Itu real life. Nggak usah acting juga kelihatan. Aduh. Oke. Wah, sebenarnya keren banget sih. Keren. Dari kisah story-nya ya. Bener. Tapi kalau aku keponya nih, kalian kok bisa ketemu gitu? Ini kalian kalau kamu udah kamu tinggal 2 tahun. Iya di Jakarta. Kalau kamu? Aku udah ke Jakarta. Aku pernah tinggal di Australia beberapa tahun, 4 tahun. Tapi aku balik lagi ke Jakarta gitu. Waktu itu karena orang tua sekolah gitu, dan aku baru balik itu SMP. Oke, ngomong pakai bahasa Inggris sekarang. I want to tell you something. Oke, segitu aja. Lanjut ceritanya gimana? Ya gitu, cuma kuliah terus itu SMP balik lagi ke sini, dan ya udah mulai lagi gitu. Itu orang tua sekolah di Australia. Iya, berarti beasiswa. lebih muda daripada ini. Apa gimana maksudnya? Bener juga ya? Siapa gitu. tahu? Kenapa? Bener gak sih? Kenapa? Lebih muda? Siapa? Orang tua berarti lebih muda dari Kak Faris. Ya enggak dong. Oh, katanya sekolah di Australia. Iya, sekolah. Oh, sekolah. S3 dong. Sekolah. Bukan S2. Kan sekolah juga belajar. Tanya Kara. Oke. Jadi lu kuliah di mana? Oh, gua kemarin kuliah di Mercu Buana, semester 3 bisa cabut. Ceritain dong kenapa? Kenapa bisa cabut? Terlalu banyak aja sih tugasnya, karena gua kan kerjanya berat ini ya. Terlalu banyak pekerjaan ya. Jadi kayak
Apa pekerjaan lu Bang Shul? As a video editor. Okay. I'm a freelancer. Jadi lu nyalahin dia? Iya, betul. Sebentar. Gua ketemu dia kayak masih kuliah. Lu Iya, masih kuliah. Bang Shul emang Gitu orangnya. kan. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Kerja. Gue Jadi- kaget kan. Salah dia dong berarti? Hah? Salah dia enggak? Salah dia berarti. Enggak, sebentar. Sebentar. Gua tetap sebagai content creator tapi gua kuliah di Rusia. Wah. Oh. Jadi bukan salah dia. Bukan salah dia. Tadi lu bilang salah dia. Enggak, salah gue sih. Oh, Iya. Denial face. Sebenarnya gue tertariknya tuh adalah untuk kayak lu tuh kayak bisa cocok gitu loh kalau orang-orang bikin TikTok tuh kan kayak harus effort gitu loh, misalnya dari narasi terus kayak gue bahkan semua konten gue coba, tapi dari sisi lu tuh gue nonton kayak lu cuman naruh HP pakai lagu hi-fi apa sih namanya? Oh, pelangi. Hi-fi pelangi, tiba-tiba lu taruh HP lu dan lu senyum doang, FYP anjing. Iya. Dan yang nge-like tuh 71.000 Pak. Bener. Kenapa? Coba lu bisa jelasin gak? Kenapa lu bisa sampai di titik ini? Jadi tuh waktu itu gue iseng, gue lagi survei tempat buat gue teater waktu itu kan. Wah ini mataharinya lagi bagus banget nih di Glodok gitu kan. Terus itu kayak Wah, gue kayak mantep banget nih. mantep banget nih matahari gitu Kayaknya kan. pas lah jadi Pas putih gue. banget. Terus kayak waktu itu gue pengen ini aja. Kalau gue kan outfit gue kan emang selalu simple yang nggak pernah gimana kan. Ya udah gue pengen cek OOTD aja gitu. Oh post aja gitu. Terus tiba-tiba viewsnya 3M views. Terus abis itu likesnya 400.000 apa sekarang. Terus Nah, komennya tuh apa? Isi komennya apa? ada sih yang ngomong kayak lu ngapain berdiri doang, kayak ngapain berdiri, ngapain bang ngapain bang. Nah, Gitu. pikiran gua itu sama. Ngapain bang. Itu salah pikiran satunya. Saya. Iya. Kalau satunya pikiran itu. cowok wajar sih. Kalau Pikiran cowok. cewek mikirnya kayak ganteng gitu-gitu. Oke. Oh, berarti lu di sini terlihat ganteng. Iya, kata orang. Kata orang. Kalau komen yang lain ada nggak? Ada komen-komen lain kayak bang vibesnya Ghibli banget bang gitu kayak Ghibli gitu. Jadi kalau buat teman-teman, jadi studio Ghibli itu adalah sebuah studio yang membuat animasi Jepang gitu. Ya gitu, dan emang secara visual bagus-bagus banget gitu. Beda kayak anime yang lain kan matanya gede dan ya gitu lah. Cuman ini kayak lebih realistis gitu ya, lebih realistis kayak gitu. TikTok itu kan cuman iseng-iseng doang ya. Jadi profile picture gue tuh Sasori, tau Sasori enggak? Sasori boneka Naruto, tau gak dia itu. Nah itu. Oh. Tahu itu rambut itu. merah apa yang rambut merah? Yang buku. Yang buku bukan nama Sasori, Pak. Sasori. Itu kan tapi bonekanya. belum ada Itu kan tahu. bonekanya. Oh iya benar. Berarti Sasorinya. Sasorinya. Waktu itu tiba-tiba ada yang komen, bang lu mirip show dari RIT nggak? Itu show dari RIT itu salah satu show dari studio Ghibli gitu ya. Oh gue cek keren juga. Akhirnya gue tonton, dan pas gue nonton ya udah ganti DP aja gitu, gitu kan. Ya udah ganti DP aja gitu. Terus abis itu gue bikin konten berdiri itu, dan banyak sih sebelum itu juga. Dan waktu itu gue bikin video pertama tuh gue disebut Ghibli itu pas waktu itu gue bikin video gue transisi antara gue dan karakter gue. Nah karakter gue ini yang pertama gue kali peranin namanya Sangkara waktu itu. Makanya TikTok profile gue namanya Sangkara Oh gitu. itu awal mulanya. Tadi Ya, mau nanya awal mulanya dari situ. Dan pas transisi itu kayak gue ngedit sendiri gitu kan. Itu tiba-tiba ini vibesnya Ghibli banget gitu. Balik dari kampus abis latihan teater, tiba-tiba loh ini kok followers gue tiba-tiba naik drastis Twitter. banyak di Twitter. Siapa yang beli? Kasus bukan apa? kasus, bukan kasus. Oh enggak, bukan. Beli follower. Beli follower ya? Kebetulan baru masuk delay sebulan. Waduh. Biar nggak di ban. Kayak gitu caranya. Oh gitu. Kok lu tahu? Nah, kita buka jasa. Belinsky. Mau Bukan dong, Belinsky. mau dong. Bukan Belinsky. Bukan Belinsky. Bukan Belinsky. Bukan Belinsky. Sampingan Belinsky. Parah. Terus. Parah. Ya Oke. udah kayak gitu, akhirnya ya udah gitu deh. Akhirnya nama itu datang gitu. Oke, keren sih, keren. Keren. Terus ada yang mirip-mirip kayak Ghibli gitu, anak-anak Indo. Oh iya. Kayak yang paling mirip tuh lu doang, Pak. Yang kayak sebenarnya lu enggak ada ngarepin mirip kayak gitu, Gue gak ada harapan. tapi lu gitu bisa gimana? mirip-mirip itu. Dan orang yang maksa mirip ini kayak jamet anjir. Serius, jadi kayak ini orang kenapa ya Jadi gitu. kayak hewan-hewan Ghibli itu malah gitu. Oh aduh. Yang kelinci-kelinci itu Iya bener. Ponyo. ponyo. Jadi ponyo bener jadi ponyo. Itu dia yang gue bilang hewan-hewan Iya, Ghibli bener. ponyo. Oke. Ponyo bukan jadi. Waduh. Iya. Tapi apa-apa. Ya, Dia lagi mencoba. Lagi mencoba ya. Sudah mencoba nggak apa-apa. Berarti lu konten kreator yang termasuk paling beruntung, merasa gitu nggak? Iya, alhamdulillah gitu tiba-tiba ya rezeki datang lah. Bener. Oke, Tanpa gitu. gue mencoba gitu. Nah, lu harus coba, Pak. Lu taruh HP, Mandi udah. lumpur. Bukan. Enggak. Lu taruh HP, terus kaca kayak gitu aja, udah. Boleh Community kan ya? guide- Gue kan juga. juga suka OTD kan ya. Boleh. Boleh. Iya, paling community guideline. Oh iya benar. Bertiga. Kalau gua sebenarnya
gue tahu lu tuh emang sebelumnya udah tahu FVP gitu kan. Oh ini kayak gini kan karena gue wibu juga nih. Gitu. Apapun yang berhubungan wibu pasti FVP. FVP. Masuk FVP. itu. Ya udah, gue undang lu. Sebenarnya biasa aja. Pas gue undang, pas lu masuk sini kayak wah vibes-nya beda banget nih gitu. Beda banget. Kayak aura apa? Aura kejahatan gitu. Oh, bukan. Bukan. Orang negatif. Agak kayak gimana ya? Kayak gue pernah lihat teman gue yang memang kalau gue langsung ketemu orangnya, oh ini orangnya beda nih. Ini kayak orang bakal berkembang, bakal sukses. Gue bilang gitu. Amin. Jujur, itu masih kayak paling cuma perasaan gue. Iya. Ditambah sama Isa. Padahal lu nggak ada. Ini fun fact ya guys. Ini kita baru photoshoot di Beliski nih. Kita masih ikutin cuplikannya. Itu pas kita photoshoot tuh kayak kalian tuh nggak ada physical touch-nya gitu. Iya. Kayak ya udah kayak pacaran udah biasa gitu loh, kayak tatap-tatapan, tapi gue senyum-senyum. Gue cowok ngeliat orang pacaran malah senyum-senyum. Biasanya kayak gue ngeliat orang pacaran sakit hati anjir. Iri dengki gitu kayak. Tapi kayak gue ngeliat ini kayak kisah film yang kayak wah anjir ini keren banget gitu. Makanya gue langsung ngefans di sini itu. Atau lu kangen sama yang Gimana lanjutnya? Oke, jadi kisah aku kenapa waduh. Gimana? Enggak. Cukup ya. Cukup untuk portofolio. Hubungan. Udah kita nggak usah bahas tentang pribadi ya. Kita bahas tentang hubungan kalian. Nah, berarti kalian ini posisinya pacaran. Iya. Wih, gila. Yang nembak siapa? Dia. Oh gitu. Sebenarnya nggak nembak juga ya itu. Gak nembak zaman sekarang emang ada yang nembak. Oh gitu ya. Satu ngekos gitu ya. Lu kok ngekos apartemen? Oh, Waduh. Enggak ya. Oh, salah. Sorry. Enggak. Berarti pacarannya yang nembak Faris. Ya enggak jelas juga sih. Bukan nembak sih sebenarnya, lebih ke sih. saling nanya aja. Saling nanya mau aja sih. Mau dilanjut atau enggak gitu. Oke. Gitu sih. Kamu mau bersama gak gitu? Asik. Gitu. Gitu ya. Iya. Tapi berarti sama PDKT berapa bulan? Nggak bisa dibilang PDKT juga. Karena kita kayak temenan biasa gitu dan Iya. kita ngobrol-ngobrol, nggak ada yang ke arah apalagi PDKT gitu. Dan kita tuh sebenarnya bisa pacaran waktu itu karena emang momen gak sih? Kalau nggak ada momennya kita mungkin nggak akan pacaran sama sekarang. Iya. Lebih karena momen sih. Iya. Bener sih, emang lebih ngaruh kita ketemu langsung daripada di sosmed. Daripada Iya. Sosial media. Iya. Orang setuju. kita waktu sebelum kita jadian aja, kita balasannya tuh masih lama banget. Jadi kayak misalkan gue ngechat dia, gue balas chat dia jam 10 malam. Ini dia baru balas jam 10 malam besoknya. Ya kayak gitu. Marahnya sampai sekarang ya? Ini lagi keluarin. Tapi anehnya kayak kalau pergi ngobrol biasa, tapi kalau di chat tuh saling lama gitu karena gue juga sibuk, dia sibuk. Iya. Ya, Jadi saling sibuk juga sih. cerita awalnya mau cerita dari awal dulu kali. Iya, cerita awal dulu deh. Ini dari dua Tapi pihak agak kita malu bahas. dikit lah ya. Agak malu dikit gak apa-apa lah ya. Kita Jadi klarifikasi. intinya dari awal kita tuh nggak ada apa-apa, kita cuma teman doang gitu. Iya. Kita cuma Temen. teman gitu kan. Tiba-tiba pokoknya waktu itu sebelum kenal juga dia nge-follow gue duluan. Iya. Gila, seorang wanita follow Iya, cowok duluan. follow gue duluan. Iya. Sombongan dia. Gara-gara apa follow ya bang? Gara-gara yang video sendok itu dia nanya tentang sendok. Jauh sebelum image dia Ghibli itu gue udah lihat video dia yang itu. Terus akhirnya gue kayak wah ini siapa nih gitu kan. Tapi baru sekali ditonton ya udah gitu kan. Terus butuh waktu kayak 2 minggu atau sebulan kali ya. Terus sering lewat FYP semenjak yang video sendok itu. Terus akhirnya kayak ini orang kayak atraktif gitu ya. Kalau gue kan tipe orangnya bukan suka yang ganteng gitu. Gue tuh suka orang yang bisa gue lihat 2 kali. Oke. Bukan ganteng. Keren. Bisa Jadi- dilihat 2 kali. Misalkan kayak gini, ada orang yang menurut gue atraktif. Gue bisa lihat orang ini sekali apa 2 kali. Kalau sekali berarti itu ganteng. Kalau 2 kali berarti itu ganteng dan atraktif. Ganteng itu kan relatif. Iya benar. Nah itu, kalau menurut gue kalau misalkan gue cuma lihat 1 kali gue bakal bosen. Tapi kalau 2 kali atau lebih dari 2 kali itu gue gak akan bosan sama dia gitu. Kalau sekarang bosan gak? Enggak, Oh, iya. bosen karena ketemu tiap hari. Oh iya. Oh, hari ketemu ya. Oh, Iya. enggak juga sih. Enggak juga sih sebenarnya, tapi Juga ya. tiap hari. Iya, jadi waktu itu akhirnya gue follow dia. Cuman waktu itu IG gue tuh nggak ada fotonya. Terus juga cuman ada foto gue mirror selfie doang. Jadi apa Instagram gue follownya Instagram dia, malah TikTok tuh gak gue follow asalnya. Oh, Terus oke. akhirnya dia tiba-tiba follow back. Padahal gue nggak pernah nge-DM sama sekali ke Dan dia. foto lu cuma selfie doang. Enggak, mirror selfie. Mirror selfie, eh, kelihatan mukanya. dikit doang ngeblur. Nah, mungkin dia googling dulu. Iya. Gue waktu itu gue di orang tuh pernah lewat FYP juga sebelumnya. Di Oh, orang gitu. pernah. Karena waktu itu kan walaupun gue FYP bukan K-pop ya, tapi waktu itu kan dia suka bikin konten-konten yang ya Absurd. kocak-kocakan gitu ya, kayak Oh. misalkan kayak jokes-jokes gitu. Iya.
Dan waktu itu lewat gitu, dan di IG tuh kayak ini kayaknya orang mirip kayak yang ada di FYP gue gitu. Akhirnya gue follow back gitu. Iya. Oh gitu. Terus gue baru nggak, itu kan gue nggak tahu ya di follow back itu kayak malam gitu jam 10 kan. Gue nge-follow-nya itu gue inget banget masih jam 7 apa abis maghrib pokoknya jam 7 jam 8. Masih inget? Ya pokoknya gitu deh ya. Terus habis itu Saking sukanya. enggak, tapi kayak jam Terus. gue tuh baru jam 1 pagi itu kalau gue udah di follow back jam 1 pagi. Nah terus di situ tuh dia udah follow back dari jam 10 pokoknya gitu kan. Terus gue kayak nih DM apa enggak ya gitu kan. Tapi gue belum lihat di update story atau apa. Terus pas jam berapa ya dia tuh update story. Terus gue lagi nge-live di TikTok. Terus gue nge-live terus kayak gue tuh nanya sama followers gue, chat gak ya ini mas-mas Ghibli ini yang di TikTok kata. Terus followers gue bilang, padahal yang nonton waktu itu cuma 10 orang. Jadi kayak karena itu nge-live-nya jam 3 pagi. Akhirnya gue nge-DM lah dia kayak halo mas-mas Ghibli gitu. Gitu. Nah, berarti followers ganjen ya? Tapi sebenarnya gue nggak pernah gitu ke orang lain. Cuman kayak nih orang kayak saking atraktifnya gue sampai berani ngechat gitu kan. Masa berantem deh. Waduh. Iya, terus akhirnya chatan terus sebenarnya waktu itu gue sempet mau nge-cut off gitu. Ya bukan nge-cut off gimana sih, kayak anak sekarang nih. Kayak waktu itu udah beres kan ngobrolnya. Gue kan cuman pengen kenalan doang sebenarnya, bukan yang kayak suka yang sama gue pengen pacaran sama orang, enggak, cuman kayak pengen ngobrol aja gitu. Udah, terus udah kenalan, gue ngerasa udah cukup. Dan dia tiba-tiba nyari topik. Kayak lu mirip siapa nih katanya. Waktu itu siapa? Waktu itu gue lupa siapa. Pokoknya lupa ada salah satu YouTuber luar gitu ada. Dia sebutin mirip itu. Dari situ tiba-tiba chatnya tuh kayak terus-terusan gitu. Udah berhenti nih, udah nggak gue bales, dia nggak bales, tiba-tiba dia misalkan kayak gini, hari ini gue nggak bales dia, terus dia juga cuman baca chat gue, terus 3 hari kemudian dia sengajain buka chat gue cuman buat di like. Di like doang. Jadi kayak sengaja gitu loh, kayak ya. Terus habis itu dia reply story kayak halo bla 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 gitu. Sosok cuek tapi memang pingin DM juga ya. Nggak ngerti juga sih ya konsepnya, cuman jual tuh kayak mahal ngobrol. Mas Ghibli ini. Benar. Oke. Benar. Itu harus benar. cowok harus seperti itu, Bli. Emang lu ada pengalaman di DM Ada. cewek Kita duluan? tuh tarik ulur. Iya betul. Bener Betul. kan? Tapi Jangan bener terlalu sih. interest gitu, Bli. Iya. Oh gitu ya. Duit lo habis ntar. Waduh. Bisa ditahan ya. Iya. Iya, oke. Aman. Apa ada? Mana. Oke, kayak gitu ya. Berarti Oke. tadi ngomong apa gue ya? Itu tadi lanjut. Di like. Iya. Pas 3 hari kemudian di like. Iya, terus kita juga nggak kayaknya sebulan 2 bulan kenal tuh kita nggak ada Nggak ada kelihatan ketemu apa-apa. atau Nggak ada. chatan pindah. Kan kita DM IG ya. Itu tuh 2 bulan kayaknya belum move ke akun Ke lain apa-apa, gitu, nggak kayak ada. udah di DM IG dan balasnya masih saling lama. Kayak nggak ada juga yang niat ngajak ketemu atau apa, karena kita emang nggak ada apa-apa. emang cuma temenan doang kenal gitu kan. Makanya balasnya juga nggak ada yang prioritas harus cepat gitu kan, nggak. Terus akhirnya ada temen gue, kita sebut aja namanya Nia. Nah gue tuh lagi random ke rumah dia, terus tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, lu mau nggak temenin gue ke wisuda UI besok, katanya gitu. Kalau gue nggak mikirin ke wisuda dia, karena hari wisuda UI itu waktu itu 2 hari ya. Iya 2 hari. Iya, jadi gue nggak tahu dia wisuda hari apa dan gue nggak berani nanya. Terus akhirnya si Nia ini tuh kayak udah lu ikut gue aja. Terus akhirnya gue mikir kayak di UI ada siapa gitu kan. Terus akhirnya gue nggak inget dia. Oh gitu. Nah dia lagi live kebetulan juga. Terus gue bilang di situ gue besok ke wisuda UI teman gue gitu. Terus dia anak mana ya, anak hukum gitu pokoknya gitu. Hukum. Ya terus habis itu dia tiba-tiba di live itu bilang kayak ayo ketemu katanya gitu. Terus akhirnya gue ikutlah, gue bilang ya udah besok gue ikut karena mau ketemu si Uki, gue bilang gitu. Terus udah sekalian deh gitu. Terus akhirnya gue datang ke UI ya. Terus kita ngobrol di situ. Di sana awal mula kalian akhirnya dekat melalui WhatsApp. Kita tuh punya WA masing-masing tuh gara-gara kita Sherlock buat itu. Apa waktu itu kita mau ke acara Wibu. Jadi waktu itu dia ngajak ke event Wibu gitu di Ice BSD. Tuh nah itu. Terus gue juga kebetulan lagi serius. Komifuro. Iya, dia ngajakin ke Komifuro dan kebetulan gue lagi ada di situ karena gue nuker tiket. Gue kan open just tip tiket. Gue lagi ngurusin tiket. Deket kan Korea sama gitu kan. Terus gue nggak nonton konsernya, jadi ya udahlah dia ngajak terus kalian aja gitu kan gitu. Terus akhirnya ya udah ayo gitu.
Sampai akhirnya kan sinyal jelek tuh di SBSD karena kan penuh orang. Terus akhirnya lu ada iMessage atau WA nggak gitu kan? Soalnya gue mau Sherlock dan nanti takut susah. Akhirnya kita ya udah save-savean iMessage dan lain. Dari situ baru ngobrol, masih lama-lama juga ya. Iya, nggak pernah masih balas sih, saling nggak ada apa-apa juga. Jarang sih tipe hubungan kayak gini sih, Dam. Bener. Kalau misalnya gua sih sama kalau misalnya ada gebetan baru mungkin udah keburu dipepet sama cowok lain kayak gitu. Waduh. Karena kita konsepnya Waduh. temenan sih ya. Kita konsepnya temenan. Temenan dulu. Iya, lebih baik Kedepannya daripada kita nggak PDKT tahu. sih mending temenan aja. Temenan dulu Jadi ya, kayak temenan dulu aja. Betul. Ya udah aku tunggu kali ya. Iya, tunggu dulu. Terus nanti kalau di umur 35 masih temenan gimana dong? Ya nggak apa-apa. Umur 40 lah bisa. Ah, ya, lah. 40 lah. 40 ya tunggulah. Belum lahir ya, belum lahir. Oke, belum. Jodohnya belum lahir. Iya. Belum lahir berarti benar. Kan lu berjalan pacaran 4 bulan. Iya Benar. dong? Kalau misalnya di kegiatan kalian masing-masing, apakah kalian kayak rencananya bakal bikin konten couple bareng atau memang sekarang udah jalan? Udah Film sih ya, beberapa film ada satu gitu. Dan beberapa konten-konten nggak jelas gitu Iya, ya. kita Gitu. ya jelas nggak konten yang kayak skinship atau gimana yang pacaran banget lah gitu. Iya gitu. Jadi kita tuh emang nggak skinship atau nggak emang terkenal bucin kali ya di luar kayak karena misalkan kalau misalkan ada teman kita yang join sama kita itu kayak mereka nggak ngerasa nyamuk atau Iya. gimana karena kita ya Oh. kayak Jadi ngefriends kayak, aja ya gitu. udah, Gitu temenan dia. aja Chill gitu. aja bro. Kadang kalau kita sedang bersama pacar kita melupakan teman gitu. Oh gitu ya. Tapi lu Iya. posisinya juga kayak gitu nggak? Kayak misalnya lu pacaran tapi lu bakal lebih ngutamain pacar lu atau emang lebih ngutamain temen lu? Iya, wah itu pertanyaan sulit sih. Iya. Tapi dua-duanya sih, maksudnya Dua-duanya. tergantung urgensinya Iya. masing-masing di saat itu sih. Oke. Gitu. Betul. Betul. Gitu. Betul, Li. betul kan? Betul. Salah berarti gua kemarin. Waduh, Salah. utamainnya boleh yang satu boleh lagi. diutamain tapi jangan terlalu lebih. Balance lah. Balance lah. Balance. Balance Nanti lah. apa? Nanti apa? Keterusan. Dimanfaatin. Nah mungkin gue, gue sebenarnya kalau kalian di posisi kalian kan sama-sama konten kreator. Jadi Iya. kayak lu interestnya sama konten kreator, lu juga interest sama konten kreator. Bener. Gua di posisi gue yang sekarang, gue posisi sekarang jomblo ini agak sulit cari pasangan. Apakah si doi ini bakal ngelihat aku as konten kreator atau memang Kepribadiannya. Kepribadiannya. Menurut lu tuh gimana? Kalau gue melihat Hmm. sebenarnya Isa ini orang yang di konten sama di aslinya tuh sama aja gitu. Nggak emang beneran yang di konten tuh beneran itu dia gitu. Jadi gue melihat dia sebagai dia gitu. Oke. Ya enggak? Iya. Ya, Iya. gitu. Gue kira Iya, karena gitu. ngeliat profilnya pas foto di kaca pakai iPhone. Main juga. Waduh. Ya gue manfaatin dia sih. sebenarnya. Nah, bener. Ya kayak gitu ya. Emang aktor nih. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya, Iya, bisa bisa jadi ya, jadi. bisa jadi. Kenapa lu memilih menjadi aktor dan fokus ke film? Padahal lu bisa kayak kemarin lu taruh HP lu di sini dan lu jadi model udah FVP. Nah Kenapa? ini struggle setiap konten kreator, nggak tahu setiap sih, cuman kayak ada yang orang inginkan dan apa yang gue inginkan gitu. Wah. Orang yang inginkan kadang ya foto, ya cuma video gue berdiri dan kayak gitu ya. Cuman yang gue inginkan lah gue pengen berkarya gitu, gue pengen membuat sesuatu gitu. Dan sebenarnya kan gue datang dari keluarga yang nggak ada background dari media atau dari film industri dan lain-lainnya. Dan koneksi ke sana gue bahkan hampir nggak ada gitu. Jadi gue ingin membuat opportunity buat gue sendiri gitu. Jadi gue membuat film dan gue acting dan lain-lainnya. Jadi gue membuat opportunity buat gue diri gue sendiri sih sebenarnya. Oke, Gitu sih. berarti lu bakal ngikutin fashion lu juga meskipun lu FVP-nya ganteng-ganteng. Iya. Mungkin gue bakal bikin konten kayak gitu juga. Cuman Selang-seling. kayak selang-seling aja gitu. Oke. Karena buat film gak langsung 1 hari gitu kan. Iya, Sedangkan gue benar-benar. ngupload kurang lebih sehari sekali Sehari gitu. sekali. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kalian dalam hubungan kalian yang masih seumur jagung 4 bulan, itu ada problem-problem masalah enggak sih? Nah, Oh. apa aja sih masalah yang biasa ini? Iya. Kan kayak kalian tuh nganggap sebagai teman-teman, tapi kayak misalnya dia keluar atau lu pasti kepikiran gak sih? Oh, bener. Enggak, gue sebenarnya gak kepikiran juga. Maksudnya gue percaya sama dia dan dia percaya sama gue. Jadi kayak ya, Iya. santai aja. Hati-hati aja. sih kalau terlalu percaya. Oh, Iya, benar. Hati-hati sih. Iya. Kan gue cuma bilang hati-hati doang. Hati-hati doang. Hati-hati Hati-hati doang. doang. Hati-hati Tapi doang. aman lah. Tapi emang Aman gue ya? percaya sama dia. Kita nggak pernah ada masalah yang kayak gitu-gitu sih. Kayak misalkan di luar kita pergi keluar terus kita saling cemburu atau enggak, karena kita udah punya masalah internal yang emang Emang berat gitu. lebih berat dari Lebih berat itu. dari Walaupun pacaran baru 4 bulan, tapi kita dari baru pacaran itu udah dihadapi dengan permasalahan itu. Jadi kita nggak pernah mau ngeributin hal yang menurut kita itu kecil. Oke. Oke. Jadi kayak kita punya masalah di depan mata. Tapi pernah bertengkar nggak? Kayak misalnya lu goblok lu. Oh, nggak pernah ya? enggak. Nggak pernah. Kita kalau ada ngomong kasar. masalah itu gue biasanya diem, dia diem, besok aja kita ngobrolnya. Ya, Jadi kayak ketika gitu. kita udah dingin baru kita bahas kayak sorry ya semalam gini. Iya. Terus nanti kamu gimana perasaannya gini. Terus aku
perasaannya begini. Jadi sering dijelasin aja. Jadi evaluasi aja. Iya, Kayak lebih ke evaluasi. gitu. Maksudnya karakter kalian tuh sama atau gimana? Justru kita karena beda banget. Kita beda banget. Tuh ngomongnya tadi sama. Beda. Kebetulan. Kebetulan. Beda. Nah, maksudnya dari kayak tingkah laku kalian misalnya kamu kan sama-sama introvert. Maksudnya bedanya apa? Bedanya itu di mungkin love language kali ya. Iya, maksudnya love language kita tuh sangat berbeda. Susah. Kayak misalkan love language apa? Misalkan gue kan kayak quality time dan words of affirmation gitu-gitu. Jadi kayak misalkan kayak mungkin kan di hubungan sebelumnya atau apa, ketika gue ngomong sesuatu gue mengharapkan dia ngomong balik gitu atau apa gitu. Sedangkan dia tuh nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa. Dia nggak bisa ngomong yang mengekspresikan feeling dia gitu. Sedangkan pertanyaan gue tuh udah habis semua gitu loh. Iya. Pertanyaan gue udah habis semua. Terus habis itu kayak gue pernah menyatakan dia sesuatu ya. Terus kayak dia cuman kayak ya gitu kayak. Tapi itu cara dia untuk mencintai gue tuh beda gitu. Dengan cara yang berbeda. Gitu. Apa yang dia butuhkan itu gue udah siapin. Kayak misalkan kita mau pergi nih. Gue tahu ini bakal hujan, gue udah bawa payung, udah bawa shoe cover, udah bawa makanan, udah bawa tolak angin lah apa gitu. Jadi kayak gitu, gue itu nggak bisa misalkan kayak gue ngomong I love you gitu-gitu nggak bisa, gue nggak pernah ngomong sama dia kayak gitu, nggak pernah dari pacaran tuh kayak itu kayak berapa kali itu nggak ada dan nggak pernah ngerespon kayak misalkan dia bilang I love you gitu, terus gue balas itu nggak pernah. Tapi gue kayak abis itu gue bawain apa, bikin apa, kayak misalkan dia waktu itu pentas teater, gue bawain makanan segunung gitu biar dia makan, terus gue siapin ini gue tuh nggak bisa. Jadi beneran act of service. Jadi kayak nge-service tapi nggak pengen tahu si Kak Imron ini tahu gitu ya. Iya Kak Imron gitu. ya kurang. Nggak pernah ngomong sama sekali. Intinya, tapi kita ngelakuin aja gitu. Apapun yang emang dia. Oh iya, maksudnya kayak kalau berarti kalian diantara kalian nggak ada yang physical touch? Nggak ada. Nah ini fun fact guys ya. Jadi kita selama photoshoot emang orangnya emang kayak gitu. Benar. Jadi kayak ya udah kayak sweet. Iya sweet. Gitu dong pacarannya anjir. Iya. Nah kalau tip temen gua harus physical touch. Oh. Pokoknya apa yang di touch. Waduh. Gitu ya? Bahaya ya. Pegangan tangan. Oh iya siap. Ke McD pegangan tangan. Siap. Ke parkiran McD. Ke parkiran McD. Waduh. Staycation. Oh, makin. Agak beda sih dari yang lain. Soalnya sama gue punya teman-teman yang mungkin punya hubungan, dan bahkan gue sendiri, gue lebih kayak physical touch sama kayak act of service gitu. Kayak gitu, kayak gue pengen, gue pengen layan atau gimana gitu. Iya, beda sih. Kita justru kayak awalnya gue kayak gandengan tangan di depan orang juga gitu. Kita nggak bisa gitu. Dan maksudnya kayak awalnya gue kesel kan, kayak gue bilang kayak I love you atau apa gitu kan. Dia cuma jawab yang kayak gitu kan. Akhirnya gue kayak kok gak diucapin balik gitu. Tapi semakin makasih dibilang pasti. Enggak, makasih pun enggak. Enggak. Cuman gitu. Gitu doang. Tapi makin kesini gue makin paham dia dan makin kenal dia, dan akhirnya gue malah nganggap itu lucu aja gitu. Oke. Nah ini buat temen-temen ya, kalau misalnya kalian bikin konten tentang percintaan atau apapun, gak harus physical touch gitu. Gak harus gitu. Gak harus kalian peluk-pelukan. Tau gak sih konten-konten kayak gitu? Lu pernah ngerasain gak? Kayak dan gue juga kayak gitu salah satu orangnya. Iya. Kalau lu? Sorry, bibir gue cuma buat Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin lagi merintis sebagai content creator, kalian juga mikir tetap jadi diri sendiri aja kali ya. Jadi diri sendiri aja, santai. Haus. Dengan teh kocoknya itu. Teh kocok. Katanya meninggal. Teh kocok diabetes gitu. Kayak gitu. Oke, kalau mungkin dari Adam ada pertanyaan atau kalian berdua ada pertanyaan dulu? Kamu ada pertanyaan nggak? Boleh. Aku ada pertanyaan. Kalian hubungannya berapa lama? Kalau gua ketemu Adam, sebenarnya dia subscriber yang tiba-tiba emang suka nonton semua konten YouTube. Terus gua kemarin bikin konten tuh sama Lisa Blackpink. Oh serius? Enggak maksudnya maksudnya kontennya tuh gue suka ngomongin tentang Lisa. Oh iya, oke. Nah, gue kira suka dong foto-foto kayak di Photoshop gitu. Dia bikinin rapi banget pak. Karena dia ada di cafe ternyata. Gitu. Terus akhirnya gue mention bla bla bla, kira fallback udah selesai. Gitu awal mulanya. Awal mula saya keluar kuliah ini. Foto Blackpink itu. Nah itu akhirnya kita fokus ke thumbnail. Kan gue butuh thumbnail banget ya, karena gue emang fokus bikin video, ngedit video dan lain-lain gitu. Lu basicnya editor nggak video? Video bisa, tapi nggak kayak YouTube banget gitu. Jadi gue masih bisa bantu kayak bukan ngajarin sih, kayak gue tipe gimana rasanya lagi. Iya. Gue ngedit kayak gini nih bro, kayak gitu. Jadi ngasih konsep ya. Iya, bahkan
dia tuh masih belum oke, masih mungkin pelan-pelan kayak gitu. Tapi lama-kelamaan setelah 3 bulan 4 bulan udah mulai berkembang dan bahkan sampai sekarang dia lebih jago ngeditnya daripada gue. Wis gila. Jadi lu yang edit selama ini? Iya. Keren. Bagus. Dia adalah salah satu editor yang memang Wah, gila. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tanya dong, udah berapa tahun kita udah kerja bareng? Oh, udah berapa tahun kerja 4 bareng? tahun. Oh, 4 tahun. lama banget. Keren. Lebih lama dari lebih lama dari rumah saya. Tapi dari tahun lalu gue agak kecewa sama dia. Kenapa? Karena posisinya biasanya kita pergi bareng, kayak misalnya pas gue mungkin lagi jomblo dan gue ajak pergi jalan-jalan, weh let's go beli. Sekarang nggak bisa lagi karena udah punya pacar. Udah punya pacar. Iya. Jadi udah berapa lama ya? Hah? Udah berapa lama? Aman mulu ya jawabannya. Ngindar. Aman. Nah kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Bener. Keren lah kalian. Kenapa nggak nanya hubungan kita berdua? Gak ada pertanyaan lain. Ya lah, sebetulnya gua sama Beli berawal dari teman dulu lah. Mana tahu bisa sama kayak kalian. Enggak gitu maksudnya. Enggak gitu. Enggak gitu. Gue jadi makin gue takut anjir. Enggak gitu. Iya emang. Lo teh pucuknya sejak kapan ya itu? Oh, enggak tahu sih, kayak inisiatif aja kayak gitu. Aman gitu. Aman. Tapi sempat lumayan rame sih karena teh pucuk campur Iya, Lihat di tiba-tiba story-nya lihat. Iya banyak mention gitu. Mention. Makanya gue minta tolong dong teh pucuk. Iya, teh pucuk Jadi boleh, bersama teh tolong ya, pucuk. tolong ya. Enak kok, enak kok. Enak. Kita bisa jadi ulet kok, selalu. Pucuk. Oke, ada pertanyaan lagi? Lu kenapa enggak nikah sama cewek Rusia ya, Bang? Oh gitu. Menurut lu gimana? Nah, ini boleh. Gue curhat aja kali ya. Ah iya, curhat aja. Boleh curhat. Curhat. Kan sebenarnya tujuan podcast Belinsky adalah menanyakan narasumbernya. Iya, kita nanya kan? Iya, kita nanya. Narasumbernya lu. Oh, Iya. Kalau sebenarnya gue pernah deket sama cewek Rusia. Oh, pernah. Sebelum pacaran sama istri dulu, mantan istri ya. Oh, itu jadi permasalahannya. Oh, bukan. Maksudnya kayak gue deket dan berjalan 2 bulan sama kayak kalian dan gue gak ada mikir untuk ya sama kayak gue gak mikir pacaran karena gue fokusnya adalah sebagai content creator, YouTuber dan kuliah yang dimana kuliah di Rusia itu Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bayangin coba, gue cuma sempetin konten itu cuma di full itu dan Sabtu Minggu gue berusaha ngedit. Tapi pas setelah kita 2 bulan akhirnya dia kayak nanyain gitu, kayak kira-kira enaknya dibawa kemana gitu. Karena orang Rusia tuh to the point banget. Gitu. Kalau gue kan masih kayak ya udah dah hahaha gitu. Karena gue merasa temen juga. Dan itu yang jadi kayak awal mula ketika momen itu dia ngobrol masalah percintaan, kita agak canggung. Canggungnya itu adalah dari awal kita hahaha itu kayak kok merasa ada perbedaan budaya di antara kita gitu loh. Semakin lama gue kenal sama orang Rusia, gue merasa jadi homesick gitu. I see. Kayak merasa kok gue kangen Indonesia ya gitu. Gitu. Biasanya kalau orang-orang kayak terlalu asik sama orang Rusia ya ya udah party aja. Cuman ada momen gue terlalu sering sama orang Rusia, saking seringnya gue jadi kayak kok gue kangen Indonesia ya. Makanya gue langsung tembak si ceweknya ini. Maksudnya omongannya gue adalah ya udah kalau mau pacaran mau nggak ke Indonesia, mau nggak pindah agama. Gue bilang gitu karena gue nggak bisa kita pacaran di posisi dimana ya udah nanti omongin nanti aja. Iya betul. Daripada lu sakit hati di akhir makin sakit, mending lu sakit sekarang aja gitu. Iya benar. Nah gue bilangnya kayak gitu sih waktu itu dan akhirnya ya udah di posisinya dia bilang kan gue bisa ke Bali masuk budaya Bali tapi gue nggak bisa tinggal di Indonesia. Sebenarnya dia bisa masuk agamanya karena budaya Indonesia kan beda kan. Kayak gitu-gitu sih maksudnya yang gue merasa kenapa nggak bisa sama orang Rusia karena gue juga masih ada rasa pingin sama orang Indonesia. Gitu. Cinta tanah air. This is Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Cara menjawab itu kebetulan permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Wah ya toh. Ini yang kita suka. Ayo lanjut lagi. Iya, perbedaan budaya, ras, kasta, nah, dan lain-lain. sebenarnya kalau di posisi gue sama mantan dulu ya, bukan mantan lah gitu. Gue tipikal orang yang langsung visioner gitu loh kayak ini hubungan mau dibawa kemana? Gue nggak mau pacaran doang. Ada omongan seperti itu nggak kayak kita nikah kapan? Terus kayak direstuin orang tua kah atau gimana bisa? Nikah kapannya belum, tapi kita sekarang lagi membahas yang tadi pertanyaan tadi direstuin ya gitu atau gimana? Oh ini sekarang posisinya belum direstuin? Nggak akrab sama kalau dari mertua. Keluarga gue udah, tapi keluarga dia belum tahu gitu. Karena sebenarnya keluarga gue itu kan jadi gini, dalam hubungan itu sebenarnya di keluarga gue juga dibilang masih tabu lah gitu, kayak berhubungan maksudnya kayak in a relationship gitu ya. Jadi untuk membahas topik ini menurut gue agak masih jarang di keluarga gue gitu, dan memang ketika gue go public dengan dia dan emang ditanya dan memang
banyak respon-respon yang mungkin kurang positif gitu. Bukan karena dianya, tapi mungkin karena guenya yang kayak gitu. Dan ya pernah lah ada satu momen di mana kayak gue dipanggil sama salah satu anggota keluarga gue dan ngebahas ini semua gitu. Dan ya katanya sih memang ngelihat orangnya dulu kayak gimana, kan belum ngobrol juga ya sama dia gitu, tapi kayak lebih bahas ke banyak kayak oh dia kan rasnya ini kayaknya gini ini itu, banyak banget yang dibahas kayak secara ekonomi kayak padahal gimana. kalian seiman loh. Seiman iya, tapi ada satu hal yang menurut gue itu lebih susah dari seiman gitu, yaitu ya kultur ras dan lain-lain itu memang berpengaruh banget ternyata di keluarga gue itu sekuat itu gitu. Jadi kayak mungkin itu yang sekarang kita lagi pengen buktikan ke mereka gitu, kalau kita tuh sebenarnya kita capable loh gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya di posisimu sekarang, kalau misalnya si Isa kan dia dari Sukabumi ke Jakarta tujuannya memang ya udah gue ngerantau pingin ngembangin diri gue nih. Kalau lu sekarang posisinya tinggal di rumah atau memang sekarang tinggal sendiri? Oh gue masih di rumah sekarang. Di rumah. Gitu, Dan lu betah-betah aja? Gue betah, tapi mungkin bisa dibilang gue bisa dibilang cukup dekat sama keluarga gue. Tapi ada satu sisi mana gue juga punya perlu private session ya, gue punya space sendiri. Dan space sendiri itu ya yang menurut gue sangat penting gitu. Gue pengen banget ngebahas dia ke keluarga gue pengen banget ngomongin dia ke keluarga gue karena gue sebangga itu sama dia dan senang itu punya dia gitu. Gue nggak pernah ngenalin cewek ke orang tua atau siapa, gue baru dia doang gitu. Kayak gue pernah ngomongin dia sekali gitu. Dan memang itu masih agak tabu aja di keluarga gue gitu. Makanya gue kurang enak situ sih, kayak gue masih menahan sesuatu di keluarga gue. Iya setuju sih. Sebenarnya gue juga cerita kayak gue selama di Bali, kan gue juga di Rusia liburan ke Indonesia pasti ke Jakarta bukan ke Bali. Dan gue ngerasain banget kayak budaya di sini tuh kayak kerjanya cepet. Iya betul. Di Bali setelah lulus gue nikah, gue kayak kerja selama 5 bulan gue nggak kuat. Mungkin karena kerjanya kurang lebih produktif atau gimana. Tapi gue ditambah juga sama struggle tentang bukan masalah keluarga ya, masalah budaya. Masalah budaya kayak gitu yang memang belum masuk banget di gue kayak gitu. Tapi kalau keluarga ya, maksudnya yang misalkan kayak contohnya si orang Rusia tadi itu, keluarga dia ACC aja dengan lu gitu. Aman aja gitu. Karena budaya Rusia itu sebenarnya kita open nih. Kita nggak melihat rasnya dari mana. Pokoknya kalau lu orangnya baik ya baik. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah di Bali itu memang ada perbedaan kasta sama perbedaan budaya itu. Sama kayak kalian. Cuma bedanya aku ada level di atasnya lagi nih. Kasta. Gitu. Makanya kayak kalau gua sih ngelihat dari lu ya sebenarnya bisa-bisa aja karena menurut gua kalian tuh udah seiman. Apalagi lu cowok kan. Dan ujung-ujungnya juga lu harus diyakinin dari si cewek. Ujung-ujungnya cewek tuh bakal ngikutin cowok, keluarga cowok, bukan cowok yang keluarga cewek. Iya gak sih? Tapi tetap berat ya. Tetap berat ya? Tetap berat sih karena backgroundnya beneran jauh banget. Ya itu sih sebenarnya kurang lebih di situ. Dan itu sebenarnya berat gitu. Ekonomi, pendidikan. Iya, apalagi gue cucu pertama, gue anak pertama. Wah itu berat gitu. Oke sih. Dari karakter lu juga respect sama keluarga lu ya. Iya, gue juga paham dan gue juga sayang sama keluarga gue gitu loh. Tapi di satu sisi lu lihat bangga banget ngeliat Isa yang memang perjuangan sejauh ini gitu. Bahkan kayak kuliah pakai uang sendiri gitu kan, maksudnya kayak untuk gitu. Iya, main lah kalau gue kuliah mungkin bisa dibayarin gitu. Iya, gitu betul. S2 gue bisa dibayarin gitu ya. Kayak gitu bener-bener. Keren sih. Sebenarnya kalau untuk pembahasan selanjutnya kita benar-benar panjang banget sih. Pembahasan Isa. Sebenarnya gue penasaran juga sama Isa yang gimana ke Jakarta nekat dan segala macam dan di mana posisi lu yang sekarang struggle di jenjang karir lu. Karena dari mereka berdua juga sempat cerita tentang itu. Tapi nggak mungkin juga bahas sampai sejauh itu ya mungkin. Iya, karena durasinya udah panjang juga. Iya. Begitu. Jadi buat panjang banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk follow mereka berdua karena mereka berdua gue paling suka konten kreatornya memang kayak nggak alay-alay banget. Benar. Tapi kayak gue ngeliat secara real itu kayak senyum-senyum sendiri gitu. Iya. Iya. Oke, mungkin segitunya untuk podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian ada request bikin konten sama mereka lagi, silakan komen di bawah. Dan pastinya Nizabu cepat bisa sanas Instagram, Tura Partayana. Instagramnya @farisuniverse. Lavadia Stili. Oke, sampai jumpa di podcast Belinski selanjutnya. Oke, paka-paka. Semoga kita menjadi sukses semuanya. Amin. Lu keren banget. Amin. Oke, terima kasih. Lu juga keren. Lu paling keren sih. Pasti dong.